Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dazan Video. Bikin kek ketagi yang lagi viral dong bun. Ini dia guys, kek ketagi super nyoklat yang juga super lembut dan bikin nagih. Masya Allah, yang ini bikinnya itu simple banget dan anti gagal. Anak-anak juga suka banget guys. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan loyang segi 4 dengan ukuran 18 x 18 cm. Olesi dasar loyang dengan sedikit margarin hingga rata. Lalu alasi dengan kertas baking dengan ukuran 42 x 18 cm dan pasang seperti ini. Kemudian kunci dengan masking tape seperti ini. Agar makin kokoh maka lapisi ulang dengan cara dialas melintang seperti ini. Nah, ini dia guys hasilnya. Sisihkan. Berikutnya kita siapkan bahan C, yaitu ada 120 gram atau sekitar 8 sendok makan tepung terigu protein sedang. Dan agar tekstur cake-nya itu lebih lembut, maka tambahkan juga 25 gram atau sekitar 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian 20 gram atau sekitar 2 sendok makan susu bubuk. 20 gram atau sekitar 2 sendok makan coklat bubuk. Oke, ayak hingga halus. By the way, buat yang bingung kenapa sih urutan bahannya itu langsung ke bahan C, kita bisa langsung cek resep versi tulisannya di deskripsi video ini. Oke, aduk rata. Sisihkan. Selanjutnya siapkan bahan D, yaitu ada 160 ml susu UHT. Tuangkan ke dalam panci. Dan masak hingga shimmering atau hingga susunya itu sedikit berbuih di pinggiran panci. Jadi jangan sampai mendidih. Nah, setelah berbuih, kecilkan api kompor sekecil-kecilnya. Lalu agar makin harum tambahkan 1 sendok teh pasta vanila atau bisa diganti dengan setengah sendok teh vanili bubuk sesuai selera. Kemudian tambahkan juga 50 gram DCC atau coklat batang dengan merek sesuai selera yang sudah dicacah kasar seperti ini. Oke, masukkan. Aduk hingga coklat leleh. Lalu matikan api kompor dan biarkan hingga agak dingin. Pastikan volume akhirnya itu sekitar 210 ml atau 210 gram. Jadi misalnya kurang dari itu bisa ditambahkan dengan secukupnya susu UHT atau air biasa juga boleh. Dan jangan lupa sesekali itu diaduk agar tidak rawan berkulit ya. Oke, sisihkan. Berikutnya di dalam baskom masukkan bahan A, yaitu ada 110 sampai dengan 120 gram gula pasir sesuai selera. 2 butir telur, setengah sendok teh SP atau cake emulsifier. Kocok hingga mengembang dan gula larut. Durasinya itu sekitar 8 menit. Atau jika ingin lebih praktis, silahkan dikocok dengan menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi sekitar 4 menit. Nah, seperti ini guys hasilnya. Selanjutnya masukkan semua bahan B, yaitu ada setengah sendok teh soda kue, setengah sendok teh baking powder, kemudian 1/4 sendok teh garam halus, setengah sendok teh perasan lemon atau bisa diganti dengan 3 tetes cuka, opsional alias bisa dilewatkan. Aduk asal sampai tercampur rata. Lalu masukkan campuran bahan C, yaitu tepung dan kawan-kawan. Dimasukkannya itu secara berselang-seling dengan campuran bahan D yang sudah kita siapkan tadi. Sambil diaduk hingga tercampur rata ya.
Terakhir tinggal ditambahkan bahan E, yaitu ada 60 ml minyak goreng yang masih baru ya, bukan yang jelantah. Oke, aduk balik hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada minyak yang mengendap di dasar wadah agar hasil cake-nya itu bisa bagus maksimal. Setelah itu, segera tuangkan ke dalam cetakan yang sudah kita siapkan tadi. Dan selanjutnya panaskan kukusan. Setelah kukusan panas, segera kukus dengan menggunakan api sedang agak kecil selama 35 menit. Setelah matang segera angkat. Selanjutnya diamkan hingga cake benar-benar dingin. Minimal itu 4 jam di suhu ruang atau bisa juga disimpan di kulkas selama 2 jam. Setelah cake dingin, selanjutnya kita bikin coklat ganasnya guys. Dan sebagai pengental alami maka tuangkan 3 sendok makan air suhu ruang. Lalu gunakan gelatin bubuk seperti ini. Takarannya itu 6 gram atau sekitar 3/4 sendok makan. Dan jika tidak ada gelatin, kita bisa menggantinya dengan setengah sendok teh agar-agar bubuk tanpa rasa. Agar benar-benar larut, maka tambahkan 2 sendok makan air hangat. Aduk rata. Jadi deh. Oke, yang ini kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya di dalam panci masukkan 200 ml atau sekitar 3/4 gelas susu UHT. Kemudian masak hingga shimmering atau hingga berbuih di pinggiran panci. Setelah berbuih segera kecilkan api kompor dan tambahkan 200 gram DCC atau coklat batang yang sudah dicacah kasar seperti ini. Aduk rata. Dan jika coklatnya itu sudah mulai mencair, segera matikan api kompor, pindahkan ke atas meja. Kemudian aduk hingga coklat benar-benar larut. Setelah itu masukkan larutan gelatin tadi ya. By the way, jika menggunakan agar-agar bubuk maka agarnya itu tidak perlu dilarutkan, melainkan langsung ditambahkan dalam kondisi bubuk ke dalam susu UHT di awal tadi. Catat. Agar coklat ganasnya itu mengkilat cantik dan wangi, maka masukkan juga 20 gram atau sekitar 1 sendok makan mentega atau margarin juga boleh. Aduk hingga larut. Dan ini tetap sering-sering diaduk sekitar 10 sampai dengan 15 menit atau hingga dingin dan agak kental. Lalu balik lagi ke cake tadi guys. Setelah benar-benar dingin, segera keluarkan cake dari cetakan seperti ini. Kemudian agar di bagian atasnya itu rata juga lebih menempel ke coklat ganasnya gitu. Maka pangkas sedikit seperti ini guys. Kemudian masukkan kembali ke dalam loyang dengan posisi yang sama seperti tadi. Nah, selanjutnya setelah coklat ganasnya ini sudah dingin dan agak kental, maka segera tuangkan perlahan seperti ini. By the way, pastikan cake-nya ini benar-benar dingin, karena jika cake-nya itu masih panas atau hangat, maka saat dituang coklat ganas begini, cake-nya itu jadi rawan naik ke atas alias mumbul gitu, sehingga coklat ganasnya itu juga jadi turun ke bawah dan meluber kemana-mana. Catat. Nah, karena ini tadi sudah benar-benar dingin, jadi bagus banget guys hasilnya. Dan gelembungnya itu juga sedikit. Agar lebih rapi, gelembungnya ini kita tusuk-tusuk pakai pakai tusuk gigi agar hasilnya itu benar-benar licin dan cantik. Oke, diamkan hingga set dengan cara disimpan di kulkas minimal 2 jam. Nah, ini dia guys. Setelah set, selanjutnya kita buka ya. Kemudian angkat seperti ini. Waduh, dene ngangkatnya ngal temen kia lah. Anu, kudu hati-hati banget lah yuk John. Oke, selanjutnya dikelupas. Lalu dilepas seperti ini.
Yakin lah. Jangan celemotan nara karuan lah, yuk. Dan agar lebih rapi juga cantik, selanjutnya luruskan keempat sisinya dengan cara diiris tipis seperti ini. Dan setiap pisaunya kotor, sebaiknya itu dibersihkan terlebih dahulu agar hasil potongan cake-nya itu juga bisa tetap rapi dan mulus. Nah, ini dia guys hasilnya. Selanjutnya potong sesuai selera. Dan ini saya potong menjadi 3 bagian terlebih dahulu ya. Kemudian dipotong jadi 2 bagian sama besar. Dan selanjutnya masing-masing itu dipotong menjadi 2 bagian lagi. Lalu jadi 2 lagi ya. Selesai. Satu loyang ini ternyata bisa jadi 24 potong guys. Masya Allah, kelihatan nyoklat banget. Dan tekstur cake coklatnya ini benar-benar yang lembut. Toppingnya juga lumer dan super duper enak juga, bikin nagih. Pantas saja dinamakan cake ketagih, karena emang bener-bener bikin nagih guys. Karena saking enaknya dan anak-anak itu juga suka banget, kemarin itu saya bikin 2 loyang sekaligus dan ternyata masih kurang ya. Dan akhirnya hari ini saya bikin 1 loyang lagi. Untuk tampilannya itu bisa dibiarkan polos atau bisa juga dihias dengan penambahan topping sesuai selera. Dan ini akan saya topping dengan secukupnya Milo Cube. Kemudian ada secukupnya gum paste flower. Dan sprinkle bentuk love. Dan ini. Tuh, jadi deh yang versi hias. Agar tetap moist, jangan lupa simpan di dalam wadah tertutup atau dikemas di dalam box seperti ini. Meskipun coklat ganasnya ini tahan di suhu ruang, tapi disarankan itu disimpan di kulkas ya. Jadi agar lebih awet lama dan rasa coklatnya itu lebih nyes. Dan jika untuk dijual atau untuk hantaran gitu, maka hias kotak sesuai selera. Masya Allah, cantik banget. Dan ini layak banget guys untuk jadi ide usaha. Dijamin enak dan beneran deh, yang ini recommended banget guys untuk dicoba. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat cake ketagih versi kukus ala Dahasan Video. Dan anyway nih, buat teman-teman yang baru bergabung di channel THV, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Rasanya gimana, Dek Zafran? Enak, nyoklat. Enak nggak Kira? Udah baca bismillah belum cantik? Doa. Mau bilang enak gini? Santai.